Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Summit Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel offensive forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Summit Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Summit Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Summit Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel hari Kamis merilis foto-foto para aktivis Global Summit Flotilla, termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg. Kapal utama Alma yang ditumpangi Thunberg menjadi satu dari 13 kapal yang disita Angkatan Laut Israel. Pada foto yang beredar, Thunberg dan para aktivis lain tampak duduk sambil mengenakan pelampung. Para aktivis dipindahkan ke pelabuhan Israel dalam keadaan aman dan selamat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tenggat waktu hingga 4 hari kepada Hamas untuk merespon proposal gencatan senjata di Gaza yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Proposal tersebut memuat 20 poin yang mencakup penghentian serangan di Gaza hingga pelucutan senjata milik Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tenggat waktu hingga 4 hari bagi kelompok Hamas asal Palestina untuk merespons proposal gencatan senjata di Gaza yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, proposal gencatan senjata tersebut telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump mengklaim proposal senjata tersebut juga telah disetujui oleh negara-negara Arab dan negara-negara Muslim, sehingga sikap Hamas terhadap proposal gencatan senjata di Gaza sangat dinanti. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. Sebelumnya pada hari Senin lalu, Trump mengusulkan proposal perdamaian untuk jalur Gaza Palestina yang berisi 20 poin, di mana poin-poin itu mencakup penghentian serangan, pemulangan sandera, penarikan pasukan Israel hingga pembentukan pemerintahan sementara Gaza. Proposal itu juga meliputi soal pemberian bantuan kemanusiaan secara besar-besaran untuk Gaza, pembangunan kembali wilayah Gaza, serta pelucutan senjata milik Hamas. Hari ini pemain timnas Indonesia akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berangkat ke Jeddah, Arab Saudi. Timnas akan melakoni 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Para pemain yang sebelumnya berlaga di Super League berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Sementara para pemain diaspora akan langsung bergabung di Jeddah mulai 3 hingga 6 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup B dan akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober. Dilanjutkan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Jeddah. Untuk kualifikasi putaran 4 ini, PSSI mendaftarkan 28 pemain pilihan pelatih kepala Patrick Kluivert yang sudah berada di Arab Saudi bersama staf pelatih. Ya, kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias para penggemar MotoGP. Pebalap Ducati berpaspor Spanyol tersebut mengungkapkan kegembiraannya bisa datang dan kembali berlaga di sirkuit Mandalika. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Selain membawa banner dukungan untuk sang idola, para penggemar berusaha agar dapat berfoto. Apalagi juara dunia MotoGP tersebut tampil dengan sapuk atau ikat kepala khas suku Sasak. Dengan senyum ramah, rider asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Sementara itu, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejanggik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Hujan yang mengguyur tak meluruhkan antusiasme warga yang mengeluh-elukan jagoan mereka, mulai dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Raul Fernandez, hingga Franco Morbidelli. Banyak di antara warga yang datang bersama keluarga dan kerabat, lengkap dengan mengenakan atribut pebalap kesayangan mereka. Pak, siapa yang didukung nanti nih Pak? Ya? Siapa yang didukung nanti di MotoGP ini? Oke, harapannya untuk Peko gimana Pak? Ya, semoga dengan GP24 yang kembali dipakai kemarin bisa lebih kompetitif lagi. Balap MotoGP di sirkuit Mandalika digelar pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kota Dumai, Riau. Kebakaran terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Besarnya api membuat kobarannya terlihat dari kejauhan. Sejumlah ambulans tampak masuk menuju ke lokasi kebakaran. Warga yang penasaran pun ramai mendatangi lokasi. Menurut pengakuan warga, sebelum terjadi kebakaran terdengar suara ledakan dahsyat kilang minyak tersebut. Jadi awalnya saya sedang melintas, jadi terkejutlah mendengar letupan yang terjadi di area kilang Pertamina Kota Dumai. Hal ini sangat mengejutkan sehingga saya mendatangi lokasi letupan dan saya dapati adanya kobaran api. Keterangan Humas PT Kilang Pertamina Internasional, kebakaran terjadi di lokasi H212 dan saat ini pihak perusahaan tengah berusaha mengendalikan kobaran api. Hari ini masih dalam proses pengendalian. Harapannya kebakaran tidak meluas dan tentu kami tetap berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi emergensi ini dan kami harapkan masyarakat tidak panik ya, sehingga proses pengendalian ini bisa segera kita tangani, kita bisa segera lakukan. Dan ketika memang kami merasa bahwa ini butuh evakuasi, kita akan segera informasikan ke masyarakat dan kita akan siapkan seluruh kebutuhan untuk evakuasi tersebut. Jadi yang kebakaran apa nih? Belum ada keterangan resmi terkait penyebab dan jumlah korban akibat ledakan kilang minyak ini. Dari Kota Dumai, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi 1 Ibu Kota Nusantara. Peristiwa itu terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 WITA.
Api membakar bangunan hunian pekerja konstruksi 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4 Ibu Kota Nusantara. Guna memadamkan api, 7 truk pemadam kebakaran dan 8 mobil tangki air dikerahkan. Beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh kebakaran sudah diatasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat tengah melakukan investigasi.